kenapa ini jadi paling murah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa jadi paling paling ringan ya, paling ringan, paling fleksibel. Kita bisa bilang paling fleksibel, murah, ringan, dan fleksibel. Good afternoon, everyone. Hi, my name is Feby. I will be your host today as we'll be having in-depth discussion about Duolingo test, the cheapest English proficiency test during pandemic with our English tutor, Mr. Toto, who will be ready in a second. How are you, Mr. Toto? Hey, hello. How are you guys? How are you, Feby? I'm fine, Good to Mr. see Thank you. Right. you. Ya, Mister. Nah, buat yang belum kenal sama Mister Toto, hi, nice to know you. Karena pasti kalian baru pertama kali nih join event Super Talk yang English related eventnya kita. Karena Mister Toto udah sering banget jadi pembicara di Super Talk ini. Nah, karena masih kayaknya banyak ini ya, banyak wajah-wajah baru yang baru join nih, Mister. Jadi boleh ya kenalan betul. sedikit kita. Boleh. Mister, sejak kapan mulai mempelajari bahasa Inggris? Well, I started learning English of course when I was very little ya. Kalau orang yang lain mungkin belajar bahasa Inggris masih TK, playgroup. Dulu belajarnya baru SMP baru belajar ya. Tapi kemudian suka ngajar, mulai ngajar itu sejak kuliah sebenarnya, starting college ya. Berarti udah berapa lama tuh Mister mulai ngajar? Kalau fokus di benar-benar secara profesional ya sekitar lebih dari 10 tahun ya, sekarang ya 11 atau 12-an. Ya, lama banget ya Mister ya. Nah, seperti yang kita tahu Mister Toto ini pengalamannya udah banyak dan sangat-sangat kredibel dan yang pasti sangat-sangat menyenangkan cara mengajarnya ya. Oke, dan kalau gitu langsung aja ya Mister, kita mulai ngobrol soal topik kita hari ini, Duolingo Test. First of all nih Mister, what is Duolingo? Duolingo ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi Duolingo ini salah satu opsi ya. I'm gonna say option because we used to have some IELTS international standardized test like TOEFL, IELTS ya. Jadi banyak kita itu sering ada inquiry dari siswa, mereka mau lanjut studi ke luar negeri, itu biasanya mereka pakai TOEFL atau IELTS ya, dua itu. Terus kemudian ada PTE dan juga tes yang lainnya. Tapi kemudian sejak adanya pandemi ini semakin banyak kita harus tetap di rumah mau nggak mau, mulai muncul ya opsi-opsi yang ada di internet, termasuk salah satunya Duolingo ini ya. Duolingo ini opsi yang menarik karena ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas ya. Seru sekali kok. Nanti aku akan ceritakan kenapa ini jadi paling murah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa jadi paling ringan ya, paling fleksibel. Kita bisa bilang paling fleksibel, murah, ringan, dan fleksibel. Oke, jadi with that background of brief explanation soal Duolingo, why do we have to take it? Nah, sebenarnya kalau untuk persyaratan pasti this is an option for you to transfer to university. Jadi when after you finish your senior high school or undergraduate at the university, somehow you need to continue study in foreign university. Yang mau ke luar negeri, mau nggak mau, kampus itu juga pengen tahu kemampuan bahasa Inggris kalian. Nah, karena ini opsi, jadi kalian bisa milih. Kalau mau tetap mau ambil TOEFL atau IELTS atau PTE boleh. Tapi kalau kalian merasa aku mau coba yang lain deh, nah itu ini adalah salah satu opsi yang menarik karena banyak juga diterima di berbagai universities around the world ya. Oke, kalau ngomong-ngomong soal yang mau apply ke luar negeri, berarti sebenarnya who actually needs Duolingo, Mister? Banyak ya. Jadi kalau yang pasti itu untuk syarat masuk ke universitas ya. Cuman institusi kan banyak, tidak hanya university. If you have international standardized English certificate seperti Duolingo ini, kalian bisa gunakan untuk keperluan yang lain. Misalnya kalau kalian mau apply untuk pekerjaan di dalam maupun di luar negeri, kalian bisa tunjukkan di situ kalian bisa print nanti hasilnya, tunjukkan ke institusi yang kalian tuju. Misalnya kalian dapat pekerjaan di suatu perusahaan,
perusahaan ini membutuhkan standar kemampuan bahasa Inggris agar bisa diterima di situ. Nah, kalian bisa tunjukkan nih, kalian bisa pakai ini Duolingo-nya. Ya, I see. Berarti sama seperti kebanyakan international standardized test lainnya, right, Mister. right. Tapi kalau yang Duolingo ini gimana, Mister? Kita ngambil tesnya? Nah, ini karena nanti ini kayaknya udah mulai banyak pertanyaannya. Aku langsung ke presentasinya aja ya, biar lebih enak. Boleh, Mister. Ya. Oke, siap ya. Ini aku mau share. Okay, so the cheapest English test during pandemic. Duolingo, let's go. Nah, ini kenapa jadi paling murah? Ini kita akan bahas satu persatu di sini ya. Nah, satu hal yang pasti, kita ambil tes ya. Kita kan selalu tahu. We always know that international English test is always tiring and very tough. Ya, ada yang 4 hours, ada yang 3 hours, ada yang 2.5 hours ya. Jadi waktunya itu panjang-panjang ya, paling nggak 2,5 jam. Oh, so you can imagine you're sitting down at the same place ya, di tempat yang sama, tempat duduk yang sama, kursi yang sama, looking at the same computer, for example, you're spending 4 hours taking TOEFL test. It's tough. Ya, for some people it's gonna be tough. Tapi kalau kalian merasa, aduh kayaknya 2 jam aja konsentrasiku udah buyar nih, maka kalian bisa mencoba ini solusi yang lain, namanya Duolingo. You only need to take that for an hour, bahkan less than hour. Kadang bahkan bisa kurang dari 1 jam. Kalau kalian bisa ngerjain itu cepat, itu kalian bisa cepat selesai ya. Kurang dari 1 jam, kalian sudah selesai ya. Jadi ini sama kayak datang ke rental PS ya. 1 jam aja dong, 1 jam aja 5.000 udah. Jadi 1 jam kalian tuh sangat berharga, bisa kalian pakai untuk ngerjain tes ini. Simple sekali ya, only 1 hour. Nah, satu lagi keuntungan dari Duolingo adalah Duolingo ini sudah mengadaptasi teknologi yang namanya CAT, Computer Adaptive Test. Nah, adaptif, daripada adaptif, adapt artinya mengadaptasi. Jadi komputer ini mengadaptasi kemampuan kalian. Nah, ini aku ada ilustrasinya nih. Ini misalnya sebut saja siapa ya, Brian lah kali ya. Ini Brian lagi ambil tes Duolingo. Mulai jawaban pertanyaan pertama. Betul jawaban dia. Dia akan langsung naik skornya. Setelah itu dia betul lagi, dia akan naik lagi. Nah, kemudian dia nilainya jawabannya salah, dia akan turun. Terus setelah itu dia betul lagi, dia akan naik lagi. Begitu seterusnya. Kalau dia banyak betulnya, maka nilainya akan semakin lama semakin naik, mencapai nilai yang paling tinggi. Sedangkan kalau dia secara statistik yang betul sama yang salah jauh lebih banyak yang salah, maka dia pasti turun. Dan soal-soalnya pun itu mengadaptasi dari soal yang dia kerjakan. Ini contohnya ya, misalnya pertama dia jawaban salah, dia nggak akan mungkin dapat soal jauh lebih sulit. Dia akan dapat soal sedikit lebih sulit atau sedikit lebih mudah ya di antara itu, atau di standarnya. Jadi nggak akan dapat soal yang lebih sulit, jadi masih selevel lah gitu. Kalau salah lagi, dia akan dapat soal lebih mudah lagi. Terus gitu sampai terakhir, akhirnya apa? Nilainya jeblok ya. Jadi ketika kalian mengajarkan tes yang menggunakan CAT, maka semakin soalnya itu sulit, kalian harus semakin confident ya. Jadi semakin when you're doing the test and then you're facing the type of question is getting harder and harder, so you have to be very grateful to yourself. Oh, berarti tambah betul nih jawabanku. Ya, jadi terus seperti itu. Semakin sulit, semakin kalian nilainya bagus. Gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau kehidupan kalian semakin sulit berarti nilainya bagus ya. No. Ini yang khusus Duolingo ya. Kalau kehidupan kalian semakin sulit, ya perlu dievaluasi ya. Bukan Duolingo ini. Jadi kehidupan kita bukan Duolingo ya. Right. Next, result in just 48 hours. Wah, cepet banget ya. Ini kayak kalian
pesen di pesen online gitu baju atau barang 2 hari udah nyampe. Ya, cepet sekali. Kalian tes hari ini 2 hari lagi tesnya udah keluar hasilnya. Ya, ini salah satu hal yang luar biasa. Nah, kalau kalian ambil di tes standar yang lainnya, mungkin barangkali ada sometimes you have to wait for 2 weeks. Ya, 2 weeks. That's gonna be tough ya. For some people ya. Untuk beberapa orang menunggu selama 2 minggu itu cukup berat. Jadi bisa bayangkan ya. Ketidakpastiannya ini harap-harap cemas selama 2 minggu. Dredeg aja selama 2 minggu. Malam gitu mimpi, aduh nilainya bagus, besok aduh mimpi, ya kan. Tapi kalau cuma 2 hari, kalian mungkin ya mimpi buruk cuma 2 hari doang, 2 malam aja ya. Habis itu kalian udah terima hasilnya. Ya it depends. Kalau hasilnya bagus, nice dream. But if not, so you have to take it again. Oke, Duolingo yang seru kemudian adalah result with unlimited sharing, including video interview and writing sample. Jadi video kalian ini nggak dinilai langsung hasilnya ya. Jadi video ini disertakan, biasanya dipakai sama university to check your score. Maksudnya apa? Kalau skor kalian itu bagus, misalnya 100 minimal dari university, misalnya 110 minimalnya atau 115, tapi dengan syarat videonya harus disertakan. Nah, kalau kalian ada informasi seperti itu, berarti pastikan jadi kemampuan kalian di Duolingo itu sama dengan video kalian. Ya, takutnya apa? Ada orang lain yang ngerjain soalnya. Ya, that might happen, right? Nah, jadi videonya ini disertakan, begitu juga writing-nya. Jadi university can have that. Jadi kalian bisa sombong sama university. During the video interview, show that you are capable to join the university, that you have certain level, and you can show them that you can survive during the university life. Jadi tunjukkan kalau kalian tuh mampu dengan cara dalam video interview maupun dalam writing-nya ya. Ini ada contoh nih yang seru ini. In medical school, I cannot read a word of this essay of yours. Excellent word. Ada yang paham nggak, Feby? Paham nggak ini maksudnya? I cannot read a word of this essay of yours. Excellent word. Nah, kalau kamu di medical school, banyak term ya, Mister ya. No, I cannot read. Gak bisa baca. Maksudnya tulisannya itu nggak bisa membaca. Ya, kalau kamu jadi dokter harus bisa nulis ya, nggak bisa dibaca. No, this is only a joke guys. Jadi karena ini pakai komputer, jangan khawatir ya, tulisan kalian nggak kebaca. Jadi kalian pasti kan ngetik, jadi tulisannya pasti bisa kebaca. Dan itu yang meriksa bukan orang, tapi komputer. Jadi punya sistem khusus akan memeriksa kemampuan kalian, termasuk tulisan kalian juga ya. Oke, satu lagi yang menarik dari Duolingo ini, dengan masa berlakunya 2 tahun ya, valid for 2 years. Ya, bayangkan ya, sudah murah terus 2 tahun lagi. Wow, 2 tahun. Murah. Harganya berapa? $49. Ya, kalian bisa bayangkan sekarang harganya cuma $49. Kalau kalian ambil tes yang pada umumnya yang IELTS, TOEFL maupun PTE, itu biayanya berkisar antara sekitar 2 jutaan ke atas ya. 2 jutaan ke atas itu udah dapat Samsung, Vivo atau Oppo ya, yang 4 GB, 64 GB. Ya ini sekalian jualan berarti. Dalam just kidding. Jadi $49 itu seharga kalau sekarang kali aja 14 ribuan kali ya. Jadi sekitar 600 ya. Probably 600, 700 ya. Sekitar 700 hingga 800 ribuan kalian sudah bisa dapatkan International Standardized Test. Nah, itu kalian sudah bisa langsung aplikasi ke university. Satu lagi yang menarik adalah this can be accepted globally. Ini bisa diterima di seluruh dunia ya. Universitas manapun selama di situ dicantumkan kalau dia
bisa terima Duolingo, maka kalian bisa menggunakan ini. You can actually use this in thousands of universities and in education institution all around the world, right? Nah, ini aku mau kasih sedikit ilustrasi nanti setelah ini. Right. Ini contohnya bagaimana cara mencari apakah kampus yang kita tuju itu menerima Duolingo atau tidak. Kalian tinggal klik di sini aja ya. Ini ada kayak search box. Just put the name of the university. For example, like Duke University, one of the best universities in the United States, or one of the best universities in Australia, ANU. Ada yang pernah tahu ANU? Australian National University ya. Jadi salah satu universitas yang nomor satu, top university yang ada di Australia, itu juga menerima Duolingo ya. Terus aku mau kasih contohnya ya, sebentar aku share dulu yang this one. Right. Nah, kelihatan ya? Kelihatan, Mister. Right. Nah, ini contoh aja kalau kalian mau cari kampusnya. Misalnya aku mau cari kampus yang ada di Australia. Tinggal ketik aja Australia. Nah, di sini ada banyak pilihan. Australian National University, ada Capital College, ada Charles Darwin, Curtin College yang ada di Perth, Deakin College, Edith Cowan University or ECU, all diploma programs. Ada Edith Cowan University, Flinders University, Griffith College, and Griffith University. Nah, ini kalian bisa klik aja dari sini. Kalian klik, nanti akan you're going to be directed to the university website. Jadi langsung ke university website-nya. Contohnya yang di sini adalah Australian National University. Di sini ada informasinya. Kalian di sini lihat. Di sini ada IELTS, IELTS Indicator, TOEFL Internet Taste Test atau Internet Taste Test Home Edition, Cambridge CAE, terus ada juga PT Academic, dan terakhir adalah Duolingo. Nah, ini ada notes-nya hanya untuk semester 1 sama semester 2 2021. Jadi hanya untuk tahun 2021. Karena kan sekarang sudah ada vaksinnya, jadi kemungkinan sementara ini peraturannya masih gitu ya. Kita kan belum tahu. Yang jelas sementara peraturannya masih gitu. Bahwasanya 2021 masih bisa dipakai untuk 2020. Nah, ini ada 110 plus recorded interview with initial view, and then 111 or better for entry without recorded interview. Maksudnya apa? Kalau nilai kalian di atas 115 atau di atas 115, udah nggak pakai interview, kalian udah dianggap oke ya. Nah, ini ada contoh dari tempat lain juga. Ini namanya dari Imperial College London. Wow, itu masuk dalam Russell Group ya di UK. Russell Group itu ada top 24 universities or higher education in the UK. Nah, ya, di situ juga termasuk adalah Oxford, terus Manchester University, Imperial College London, London University, dan lain sebagainya. Nah, ini kalian bisa lihat skor-skornya ya. Ada IELTS, ada Duolingo, dan lain, ada apalagi PTE, ada TOEFL. Di sini tertulis kalau Duolingo-nya adalah 115 overall with no less than 105 in any band score. Mungkin nanti ada pertanyaan lupa. Maksudnya apa ini no less than 105 in any band score? Apakah 105 itu ada nilai-nilai lainnya atau terbagi beberapa nilai? Nah, ini aku balik lagi ya ke PowerPoint, ke slideshow tadi ya. Nah, oke. Right. Oke, tadi soal skor. Nah, kalian lihat di sini, skor kalian itu 120 misalnya, ternyata terbagi dalam beberapa poin. We got literacy, conversation, comprehension, and production. Jadi nanti di rata-rata keluarnya adalah 120. Kalau dari universitas tadi bilang no band less than 110, kalau kayak gini berarti kalian masih belum. Karena masih ada band yaitu production yang di bawah 110.
Jadi pastikan literasinya bagus, conversation bagus, comprehension bagus, sekaligus yang terakhir adalah production, ya. Nah, kalau kalian bisa lihat kata production sendiri itu adalah jelas. Production adalah active English. Jadi kalian harus aktif, nilai aktif kalian dari writing maupun speaking. Kalau literacy itu ada reading, conversation itu ada listening sama speaking, comprehension itu ada reading, ada writing di situ. Nah, itu semuanya adalah campuran antara tipe-tipe soal yang ada. Tapi khusus production itu adalah speaking and writing kalian. Nah, skornya ada di situ ya. Nah, nilai kalian sendiri itu sebenarnya kalau kita lihat apa skornya ya, itu antara 10 hingga 160. Jadi kalau kalian dapat 140, udah tidur aja kalian, udah pasti keterima universitas ya. Ya tergantung juga, nanti kalau aplikasinya ada yang kurang, ya tetap aja keterima. Tapi intinya, dengan nilai 120 minimal ya, kalian itu sudah banyak universitas sudah lewat ya. 120 itu udah bagus, karena sudah pada level C1, C2. Kalian pasti bisa bertahan di universitas. Maksudnya apa? Ada lagi duduk, ya you're sitting down in a classroom, you understand what the speaker or the lecturers talks about. Ya, pasti paham. Ya, pakai dia bahasa Inggris, kamu paham. Kalau kalian levelnya C1, C2. Tapi kalau B2 itu bisa jadi masih ada kesulitan. B1 apalagi? A1, A2 nggak usah berangkat ya. Ini belajar dulu ya, maksudnya belajar dulu, kalian harus belajar dulu ya, ikut kursus, latihan ya. Ya, ini itu yang harus kalian pahami. Nah, ini konversinya antara TOEFL, IELTS dan juga Duolingo English Test. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau skor 120 itu sudah setara TOEFL 97. Udah bagus sudah 120. Is it good? Yes, I'm gonna say yes, it's good. It's good enough to go to university. Nah, tapi kalau nilai kalian 90, you need to work harder, guys ya. Kalian harus belajar lebih giat lagi ya. Do not stop there. You need to push yourself harder in that case. Right. Now, I want to go back to another point which is very good on Duolingo ya. Ini adalah ya, nih lihat gambar gini itu ngiri ya. Tapi ngiri nggak lihat gambar cowok ini? Kak Mister udah pernah. Oh, udah pernah ya sudah. Kan lagi pandemi gini agak susah ini, bisa duduk santai di pantai pasir putih, tenang, nggak ada musuh ataupun kawan, udah santai. Nah, ini kenapa ada gambar ini? Karena Pak Luli ini very flexible, anytime and anywhere. Selama kalian ada koneksi internet ya kalian bisa tetap kerjain. Kalian datang aja ke pantai misalnya, ada koneksi internet bagus, suara kalian nggak terganggu desiran ombak misalnya. So it's gonna be okay ya. Atau kalian di ruangan aja, temboknya dikasih wallpaper pantai, itu bisa juga. But the point is you can do that anytime and anywhere as long as the gadget support the Duolingo requirements ya. Gadgetnya itu support. Maksudnya apa? Ya kalau komputernya jangan yang Pentium rendah sekali ya, misalnya Pentium 1. Buka Google Chrome aja nunggu 5 jam. Jangan. Jadi harus yang bagus, ada minimal requirements-nya untuk speed memorinya, terus hard disk-nya dan juga prosesornya. All of those requirements are mentioned in the Duolingo website. Jadi itu bisa kalian cek di situ nantinya. Next, you can take that for 2 times in a month. Obviously, this is like dalam kalian ngerjain ini 2 hari kemudian, keluar hasil, masih kurang, belajar lagi, persiapan. Kalian masih ada satu lagi kesempatan dalam bulan itu. Jadi ini adalah salah satu solusi yang paling oke ya, paling oke buat kalian yang merasa I don't think that I have the budget, like enough budget for that, so I want to take several tests.
kayaknya kamu kurang confident, jadi budget wise, jadi kalian melihat Duolingo kayaknya lebih murah nih. Ya udah deh, aku mau ambil, misalnya kamu targetkan aku mau ambil 3 kali. Duolingo 3 kali itu masih lebih murah ketimbang ambil TOEFL, IELTS maupun PTE. Itu buat kalau kalian budget wise. Tapi kalau kalian melihat ini sebagai kalian, aku masih berangkat 2 tahun lagi, 2 tahun lagi ya udah ambil TOEFL, IELTS ataupun PTE. That probably a better way to do that, right? Oke. Nah, mungkin Feby ada pertanyaan ya kali ya. Modelnya kayak gimana ya? Pengen tahu nggak kira-kira ini? Dari tadi kita belum ada gambaran nih, Mister, modelnya kayak gimana nih. Ya, soalnya kayak gimana toh? Kan pengen tahu toh. Oke, aku mau tunjukkan ya. Ini adalah Duolingo ya. Oke. Kita mau start dari yang pertama dulu. Alright. Nah, ini nanti kalau kalian pengen tahu secara detail, kalian bisa kontak Miss Feby ya. Miss Feby boleh share dong ini yang Duolingo English Test ini. Jadi handout ini bisa kalian minta ke Miss Feby. Miss Feby she's going to be very happy to share it to you guys. Oke. This is a PDF file. Ini bentuknya PDF ya. Jadi simple banget, mudah, ringan juga. Nah, ini bentuk soal yang pertama adalah type the statement that you hear. Nanti ada orang ngomong ya, misalnya, yes, he's sorry, for example. Itu kalian ketik aja, yes, he's sorry. Nah, masalah yang muncul adalah kadang punctuation-nya itu nggak ada, kalian tinggal ketik doang, yes, he's sorry, tapi nggak ada koma, tidak ada titik. Sebagai kalimat utuh itu sudah salah, right? Kalian boleh nggak aku pakai contraction, misalnya aku shorten his, karena dia tadi ngomongnya his, bukan he is tapi his kan. Boleh aja kalian singkat jadi he apostrofi sama s ya, apostrophe and s ya. That's actually the things that we can do. Alright. Nah, bentuknya ini karena kalian boleh mengulang ya. Jadi tiap kali seperti ini biasanya ada number of replays left. Jadi ada yang modelnya itu boleh ngulang 2 kali, ada yang ngulangnya sampai cuma 1 kali. Jadi tergantung ke tingkat kesulitannya. Kalau gampang mungkin cuma 1 kali. Tapi biasanya sih 2 kali kalian boleh untuk mengulang. Jadi apakah kalau kita mengulang itu akan mengurangi nilainya? Ya otomatis komputer akan melakukan adaptasi. Oh, kamu mengulang, kamu dengarkan 1 kali, terus ngulang lagi. Nah, komputer pasti tahu, oh ini area ini listeningnya kurang bagus nih, ya kan? Nah, terus dari tulisan kalian, misalnya punctuation-nya kurang tepat, kelihatan, itu akan mempengaruhi production kalian juga, karena di situ ada writing juga di situ, right? Nah, kemudian kita lanjut, ada tipe soal yang seperti ini. Nah, ini ada tipe-tipe kata-kata ya. Ada lemonade, getcher, bossing, slow, brash, badminton, McCare, silver, fun, terrestrial, themselves, drunk, onion, spell, live, break, photography, and Thor. Wah, ini yang harus kalian lakukan adalah mencari mana yang betul-betul bahasa Inggris. Nah, ini kalau lemonade semuanya udah pernah tahu ya, lemonade enak ya. Lemonade, ya ini adalah minuman lemon ya. Tapi kalau ada kata McCare atau gimana, jadi kan kalian pasti bingung. Apakah betul ini adalah bahasa Inggris? Jangan-jangan itu bukan bahasa Inggris ya kan? Terus ada namanya apa lagi ya yang kalian mungkin masih belum paham. Ada Thor, Thore. Nah, ini apakah ini bahasa Inggris? Ayo kira-kira, silakan ditebak. Kira-kira bahasa Inggris nggak? Feby mungkin, ayo Feby. Is it English? Right, jadi Thor ini bukan bahasa Inggris ya. Kita tahu ada Thor, tapi ini kan nama orang ya, bukan bahasa Inggris. Jadi kita nggak bisa pakai dia sebagai bahasa Inggris. Maka ini adalah bukan. Jadi jangan diketik
jangan diklik. Jadi yang kalian klik adalah yang betul-betul bahasa Inggris seperti lemonade, ada badminton, ada slow, ada fun, dan lain sebagainya. Oke, kita udah lihat 2 tipe soal nih. Banyak, jadi jangan khawatir ya. Ya, silakan berpegangan yang kalau ada apa, ada kursi atau apa, please hold yourself tight ya. Right, sekarang kita lihat, wah ini apa lagi? Sepertinya ada gambar speaker. So what you're looking at now, there are 9, with 3 rows and 3 columns, right? 9 words from words 1 until word 9, and you have speaker symbols over there. Jadi speaker ini kalian klik, jadi kalian klik speakernya, kalian dengar suaranya. Nah dari suara itu nanti kalian akan bisa mengetahui apakah kata tersebut betul-betul kata dalam bahasa Inggris atau ini iseng-isengan orang Duolingo aja. Gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar berhati-hati dengan mendengarkannya. Ya, ada yang pengen nyoba nggak ini? Kata-katanya gimana? Boleh, Mister, boleh. Coba. Boleh ya. Ini aku lagi play ya. Bentar. Oh, ini harus aku pencet dulu ya. Apa share sound ya. Oke, hold on a second ya. Aku klikin lagi. Ya. Share sound. Mana tadi? Ini kali PDF. Ulang ya. Ini betul nggak bahasa Inggris ini? Teamwork. Aku ulang satu kali lagi. Mana suara? Teamwork. Oke, dengar nggak? Dengar, Mister. Dengar ya? Apa? Bahasa Inggris nggak? Is it English? Yeah, I think it's English. What is the name? What is the word? Teamwork. Teamwork, betul ya. Jadi itu adalah bahasa Inggris. Teamwork, right. Nah, sekarang satu lagi nih, coba ya. Kalau yang ini. Bentar. Ini kenapa nih kok lama? Bentar ya. Teamwork. Have you got the sound, guys? No? Not yet. Not yet. Teamwork. Oh, okay. Teamwork. Right. Did you get it? I think so. Ya, dia bilang teamwork. Teamwork. Work. Jadi bukan work tapi work. Nah, jadi tim dari Duolingo sendiri memang mendesain ini kata-kata yang pronounced by the speakers are closely similar with the real pronunciation. Jadi kalian harus hati-hati karena pronunciation-nya hampir mirip dengan yang aslinya. Jadi harus hati-hati. Ini ada contoh lagi. Bentar, ini kayaknya ada agak sedikit error. Lectura. Satu lagi. Lectura. Satu lagi. Lectura. Oke. Feby dapat ya. No. Itu samar-samar seperti lecture, right? Yes. Lecturer atau pengajar atau dosen. Padahal itu adalah lecturer. Tulisannya adalah lectura. Jadi itu bukan bahasa Inggris. Ya, it's not English, but it's supposed to be just random word, lectura, kayak gini ya, lecture. Jadi harus hati-hati. Ya, buat yang biasa kalau dengerin itu nggak fokus ya, nggak detail. Nanti kalian pikir ini semua betul semua bahasa Inggris. Waduh, hancur sudah. So you have to listen carefully to the pronunciation. Ya, sama mungkin ada pertanyaan nanti ya, pronunciation-nya ini apakah orang yang sama atau berbeda-beda? Ya, jadi orangnya itu akan sedikit berbeda. Jadi ada cowok, bisa juga cewek. Jadi nggak harus sama, itu yang kalian dengar bakalan cewek terus. So don't worry about that, guys.
Right. Okay, let's move on ya. Kita sekarang pindah ke berikutnya. The next type or the next task, you need to type the missing letters to complete the text below. Kalian punya waktu 3 menit ya. Waktunya 3 menit untuk mengisi ini. Nah, ini sudah ada huruf-huruf, consonants and vowels, and all you need to do is just to fill in the blanks. Tinggal ngisi yang kosong-kosong aja, yang ini misalnya. Kalian lihat konteksnya, because they belong, to. Right, very good. Ya, gampang sekali. Nah, awal-awal masih gampang ya. Nanti kalau sudah masuk ke berikutnya, it's getting harder and harder and harder. To misalnya, terus to the apa kira-kira? Ayo, baby. Britain. Coba kita Britain ya. Britain itu kan double T ya. Britain. Ini nggak cukup ya. Ini harusnya ada 4 kotak. Ada 4 kotak. We were supposed to have 4 boxes over here. Kalau kita tulis Britain itu tidak cukup. Ya. We need 4 letters, only 4 letters. Coba ya, Britain. Nah ini tain, double T-A-R-N, itu ada 5 letters. Berarti bukan itu jawabannya. Nggak cukup ya. Nah selain Britain, kalau sebagai adjective, untuk memodifikasi kata empire, so we need the nationality, right? Nationality of Britain adalah, ini di chat box ada yang jawab Mr. British. Ya, betul. Yay, British. good job, Ayu. British. Iya, betul. Jawabannya adalah British. Ya, betul ya. Kayak gitu. Dan seterusnya, ini nanti muncul masih lebih gampang. Ini tidak terlalu sulit karena banyak opsi petunjuknya. There are additional letters which are used to help you, right? So in the case of this, kalian juga perlu memahami tipe-tipe kata, types of words, ya, the function, the type of words. We're talking about noun, verb, adjective, adverb. Ya, you are also challenged about the tenses as well. Karena bisa jadi ini cerita, jadi in the past, some verbs are mentioned in the past form, and then there are also case about the preposition, obviously, like to, and then by, and connectors for and, or, yet, so, and so on. Ya, oke, moving on, lanjut ya. Nah, ini waduh. Bayangkan dalam 1 menit tiba-tiba muncul nih 1 menit. Write 1 or more sentences that describe the image. Aduh tidak. 1 menit bayangkan untuk membuat tulisan yang bagus, academic, coherent, ya, coherent dengan ininya, ya. And then using good vocabulary. Nah ini tantangan yang seru ya. Ini ngelihat gambar, kalian harus nulis 1 atau lebih. Hanya 1 menit, bayangkan 1 menit kalian harus menulisnya dengan cepat. Ya, kalau kalian di sini, ini gambarnya apa kira-kira? Ada yang jawab nggak kira-kira? Coba kita lihat chatnya. Ada. Yang bisa jawab di chat box ya. Coba, ini gambar apa? Apa kurang gede ya? Kayaknya udah cukup besar nih, kelihatan ya. Gambar apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada ragu-ragu mungkin, Mister. Agak ragu-ragu. Kalau Feby kira-kira gambar apa nih? Saya juga ragu-ragu. Coba nih aku gedein ya. Memang gambarnya di komputer ya nggak terlalu besar ya, cuma segini ya. Kalau kelihatan gambarnya adalah pesawat ulang-alik ya. Iya. Space shuttle ya, pesawat ya. Tapi kalau kalian cuma nulis plane itu kurang lengkap. Jadi lebih seperti kayak pesawat ulang-alik itu sedang dibawa oleh kapal ya.
dibawa oleh kapal, sepertinya menuju daratan. Mungkin dia jatuh ke air kali. Dia jatuh ke air setelah waktu dia mendarat jatuh ke air terus dibawa oleh kapal, dan juga diiringi oleh kapal seperti dia ini kapal militer ya, untuk melakukan penjagaan for security purposes. Nah, itu semua kalian tulis dalam satu atau lebih kalimat. Artinya apa? Kalau ini boleh tulis satu. If you wanna get good score, do not just write one sentence. Misalnya, kalian mau boleh satu, Din. Udah ngetik satu kalimat aja. Yeah. There is a plane and some boats. Udah, gini doang. Ya, nilai kalian cuma gini-gini doang. So you have to write more. Tulis lebih banyak lagi ya. Jangan cuma nulis kayak gini. Jadi tulis lebih banyak lagi. Kayak tadi, just like the details that I have already mentioned about. Ini pesawat ulang-alik yang baru saja mengalami pendaratan, tapi pendaratan di air terus dibawa oleh kapal menuju daratan dan diiringi oleh kapal militer untuk tujuan keamanan. Ya, you can turn that. Mau lebih spesifik lagi, kapal ulang-aliknya ini warnanya putih ya, white. Ya, Oke, got it? Paham ya? Gitu ya. Cukup challenging ya, Mister ya, harus punya knowledge 1 juga menit, ya. bayangkan 1 menit ya, 1 menit kamu harus ini kayak $1 million question misalnya. Yeah, well, your time is just 1 minute. If you cannot address the question correctly, you're going to lose $1 million. No. Nah, tidak ada minimal katanya ya. Jadi nggak ada minimal kata. Kalian tinggal tulis saja satu kalimat yang jelas. Kalau kalian nulis bisa lebih bagus. Tapi harus pastikan begitu waktu habis, kalimat kalian selesai. Jangan sampai kalian nulis kalimat belum selesai, waktunya udah habis. Itu sudah kesalahan grammatical problem di situ. Ada unfinished sentences. Jadi pastikan kalian lihat timernya. Ini berasa kayak acara Mission Possible ya. Kayak si Tom Cruise. Oh no, is it red or blue? Cut the blue. No, cut the red. Yeah, they only have like 60 seconds, and then after that the bomb is going to explode. Nah, habis itu kalian akan ditantang untuk membaca menggunakan pronunciation yang tepat. Ya, dari sini ngomongnya jangan kayak kayak di Instagram gitu. Ganteng doang gitu, ganteng. Kan ada jangan gitu ya, jadi harus jelas artikulasinya. Ganteng doang ya kan, jelas ya, jangan ganteng doang udah dipanggang ya. Apalagi ini ya, bahasa Inggris artikulasinya harus jelas. Kalau kalian bilang my friend ini udah salah karena ada s-nya, my friends ya, ada s-nya. Said they would bukan would. Banyak aku temui banyak itu ngomongnya would, ada L-nya aku baca. Jangan dibaca L-nya. Pastikan kalian paham namanya peraturan-peraturan, the rule of pronunciation. Mana yang dihilangkan, mana yang tidak. Itu kalian harus pahami. Ini aku kasih contoh ya. Sering sekali ya, mungkin jutaan orang mengucapkan pakai kata-kata yang sama. Ini ya. Sering sekali ya, kata ini sering diucapkan sebagai debt collector, right? Betul ya Feby ya? Iya, banyak yang bilang gitu. Padahal bacanya B-nya itu hilang, jadi harusnya debt collector. Jadi cara bacanya juga harus kalian perhatikan. Wait for me at the airport. Nah, kalau kalian pakai American accent, R-nya itu masih kedengaran dikit ya. Air. Tapi kalau udah pakai British accent, R-nya jadi kayak hilang. Airport.
Ya, jadi R-nya jadi kayak nggak ada R-nya gitu. Nggak apa-apa kalau kalian menggunakan British accent. Yang nggak boleh itu Singaporean accent. Ya, Indian accent masih boleh ya, karena artikulasi orang India itu masih bagus, artikulasinya jelas. Ya kebayang kan dijajah Inggris sampai puluhan tahun apa ratusan tahun ya, agak lupa nih. Belajar sejarah. Kita dijajah Belanda ratusan tahun, 350 tahun, nggak bisa bahasa Belanda. Singapura, Australia, New Zealand. Mister ada yang tanya Mister, kalau Indonesian accent boleh nggak tuh? Nah itu Airport gitu ya. pertanyaan yang bagus. Indonesian accent ini kayak gimana? Aku juga bingung. Ini aku coba pronunciation. My friend said they would wait for me at the airport. Nah, apakah kayak gitu? Nah, jadi juga Mister, ya. Harus hati-hati ya. Jadi memang bagus itu British atau American. Jadi kalian pilih di antara dua itu aja. Karena Australian juga agak mirip-mirip British ya kan. Karena Australia jajahan Inggris juga, jadi agak-agak mirip ke Inggrisnya. New Zealand juga agak-agak mirip ke Australia. So you guys can choose. You guys can choose which one. Pastikan jangan kalian menunggu. Ya, kalau kalian menunggu waktu habis nggak sempat ke record, udah ya. Sayonara, nilai kalian hangus di sini. Alright. Kita lanjut ya. Ini adalah type the statement you hear. Kalau tadi kalimatnya pendek ya. Yes, he's sorry. He's sorry. He's sorry. Nah, kalau yang ini lebih panjang. The majority of my patients come from out of town. Nah, bisa jadi ini disebutin kayak gitu. Nah, kalian latihannya gimana? Wah, ini salah satu yang biasanya aku lakukan adalah memanfaatkan internet ya. Di internet itu ada namanya itu Translate, Google Translate. Terus juga ada namanya Cambridge Dictionary, Oxford Dictionary, Merriam-Webster Dictionary, or dictionary.com. Nah, itu semuanya kalian bisa dapatkan pronunciation dengan berbagai tipe, either American or British accent. Jadi kalian nggak perlu khawatir mengenai itu ya, how to pronounce that. Oke. Nah, ini harus hati-hati, jangan sampai kalian ketinggalan misalnya konteksnya. Kalian nggak dapet kata-kata S-nya, patience. Ada kayak sh-nya itu kalian nggak dapet. Nah, kalau kalian nggak dapet, kalian lihat konteksnya, ada majority. Kalau majority berarti lebih dari satu kan? Maka patience-nya sebagai noun itu kalian tambahin S. Jadi di sini pengetahuan grammar juga penting, termasuk spelling ya, dan juga punctuation. Ini T-nya huruf kecil ya, di situ punctuation juga berlaku ya. Right, next. Panjang. Nah, ini udah mulai lebih sulit ya. Lebih sulit. Nah, ini kira-kira ini apa ya? Jawabannya apa coba? Ayo, siapa nih bisa jawab? Dapat hadiah kembali jalan kaki naik naik beca. Beca sendiri ya. Siapa yang bisa jawab langsung di chat box ya. Waduh, Andre menulis gini, Medok accent sir, asli Surabaya. Betul Andre, I'm a real Surabaya guy. But if I have to speak in English, you are not be able to see whether I'm actually from Surabaya or from any other places around Indonesia. Because we do not have Surabaya English. Tidak ada Surabaya English ya. Yang ada memang ya, jadi aksen itu memang benar. Ada jawab capital, betul ya. Of the national capital as an embarrassment. Embarrassment sebagai noun, maka kita butuh an. Di sini kita butuh kata an. Ternyata lagi hujan deras nih. Oh my goodness. Semoga yang di jalan ya, hati-hati. Jalanan licin sambil mendengarkan ini ya. Over, apalagi ini kira-kira? Over? Feby, boleh tebak? Oh, ini ada yang jawab. Overtime. Wah, si Ayam yang jawab lagi. Overtime, Miss Attitude. Wah, ini kayaknya ditebak siapa nih?
Wah, very good ya. Ini ada overtime. Overtime, his attitude change from one, bla 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 dan seterusnya ya. Jadi ini udah mulai sedikit menantang. Ada vocab yang agak related. Jadi semakin lama akan semakin sulit. Nah, tipe soal berikutnya, ya ini kalian dapat lagi. Jadi model soal seperti ini sama menentukan mana kata yang bahasa Inggris itu bisa antara 3 sampai 7 kali kalian temui. Jadi banyak ya. Jadi berurutan kalian akan dapatkan. Jadi jangan lihat loh kok cuma sedikit soalnya. Enggak ya, ini hanya contoh aja. Nanti kalian akan dapat antara 3 hingga 7 soal seperti ini yang sama. Buat yang nggak seberapa suka, yang monoton ya nanti bisa muntah gara-gara lihat, aduh yang sama lagi. Nah, sama seperti sebelumnya, kalian bisa play ini beberapa kali, baru kalian bisa tentukan apakah ini betul atau tidak. Dan waktunya masih kisaran sama ya, sekitar 2 menitan ya, kalau bisa mendengarkan ini. Terus ada ini yang tadi, ada waktunya sekitar 2 menit juga, kalian menentukan. Ada misinform, binary, appliance, authentic, predictor, violate, compulsory. I don't think this is English, compulsory. Kayaknya bukan ya. Ada Lodyne. Kayak nama obat nih, Lodyne. Oh, doctor, have you given Lodyne to the patient? Lodyne ya. Ada assumption, Trovern. Ini kalau bahasa Inggris yang asli harusnya Travern, harusnya E ya, bukan O. Ada thrive, ada throttle, harusnya throttle, ini kayaknya salah, bukan bahasa Inggris. Ada tampine, juga salah. Lutz, stacking, apa ya, tahu packing ya, lalu stacking kayaknya nggak tahu. Stacking ya, satu packing mungkin, sepacking, satu packing, sepacking. Ada scrummaging, grumpy, that's English. Baby is a grumpy girl. No? No, okay. Ada converti, ya, converti. I know convert, tapi converti nggak tahu deh, kayak agak-agak ragu. Nah, banyak test taker, terutama yang ngambil Duolingo, nilainya itu jadi jatuh gara-gara apa? Menebak. Ya, jadi nilainya jatuh gara-gara menebak. Jadi kalian harus hati-hati ketika kalian menebak dan itu salah, itu mempengaruhi nilai kalian. Jadi pastikan kalian tebak aja mana yang betul ya, mana yang betul. Kalau kalian nggak yakin, jangan dipilih. Karena apa? Untuk menentukan apakah kata ini asli atau tidak, itu nggak bisa hanya ditebak. Misalnya kayak konverti. Konverti ini kayaknya aku taunya agak mirip-mirip kayak konverti ya. Tahu konverti ya? You know konverti, right? Yang dipencet kalau pas ulang tahun atau acara tahun baru bisa keluar. Itu konverti. Nah, mungkin iya nih, kayaknya bahasa Inggris. Terus kita juga ingat ada poverty. Poverty, mirip-mirip, ini pasti bahasa Inggris. Ada lagi convert. Convert itu verbnya, mengkonversikan, merubah, menjadikan itu. Berarti kan banyak kata bahasa Inggris tinggal tambah y. So I think this is English. No, you cannot do that. So make sure that you do not guess. Jangan ditebak ya, daripada salah ya. You need to make sure of it. Next, kita ada writing ya. Waktunya kalian hanya nggak banyak ya, sekitar beberapa menit saja. Waktunya around 5 minutes ya. Dalam waktu 5 menit, like 10 minutes ya, or less than that, kayak nggak sampai segitu. Kalian harus menulis at least 50 words, 50 kata menulis ya. Sekitar hampir 10 menitan kalian harus menulis. Many people visit museum when they travel to new places. Why do you think people visit museums? Nah, kalau udah dapat kayak gini, waktunya mepet, tidak ada waktu buat mikir, kalian harus nulis selama 50 kata, minimal ya, at least 50 words. Nah, kalian pasti bingung toh,
Nah, kalau kayak gini kalian pastikan di situ ada yang namanya introduction ya. Terus ada body, yang terakhir ada conclusion. Tetap namanya juga tulisan harus ada intro, body sama conclusion. Kalau nggak ada gimana? Kurang bagus. Katanya pengen nilai bagus. Ya, harus ada intro, body, conclusion. Intronya gimana ya? Kalian parafrase aja, terus body kalian kembangkan, conclusion kalian simpulkan. Very simple like that. Boleh nggak? Aku mikir dulu. Boleh ya. Tapi jangan kelamaan. Mikir 10 menit udah habis waktu. Right? Jadi mikir juga kalian perlu perhitungan juga. Jadi latihan di situ tipe-tipe soalnya. Ini salah satu tipe soal. Why do you think people visit museum? Berarti ini argumen. Jadi argument type of task. Ada tipe yang lain juga, ada discussion, ada things that you need to choose, maybe, and probably recount. Recount itu based on your own experience. And then we have speaking. You have a few minutes ya, to speak. Ada 2 menit, waktunya 2 menit kalian untuk bicara ya, to talk about a film you saw recently. Ini persis kayak IELTS task part 2, di speaking part 2 ya, mirip sekali. So ada question, talk about a film you saw recently. Sama seperti tadi, pastikan ada intro, body, sama conclusion. Kalau introduction, alright, I'm going to tell you about a film that blah 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 blah, and then make sure that you address all of the questions and conclude that in the end. You got it? And next we have interview and writing sample. Nah, di sini ada interview, nanti ada pertanyaan dan kamu akan jawab. Ini nanti akan di video. Tapi ini nggak masuk nilai ya. Yang dinilai adalah yang tadi, semua tadi itu yang dinilai. Kalau yang ini nggak masuk nilai, biasanya ini untuk disertakan ke university. Karena university biasanya butuh seperti ini. Nah, ini nanti akan dicek. Dicek nih, wow, oh that's me. Ya, pastikan wajah kalian itu pas di tengah ya. Kalau nggak di tengah nanti nggak keluar hasilnya. Nggak usah lirik-lirik, kayak ini kan lirik ya. Pastikan center, lihat kamera, jangan malu-malu. Setelah itu kalian pilih topiknya, topik 1 atau topik 2. Pilih yang menurut kalian tuh paling related sama kehidupan kalian ya. Jangan merasa, oh I'm a challenging type of person, let me choose something that I do not know or I do not understand. Well, no, you're killing yourself. Right, okay, and then here you have to speak about that. This is your face there, you like to talk. Jadi akan kerekam termasuk wajah kalian ya. Jangan menggunakan kata-kata yang buruk. Misalnya udah kebiasa nge-rap sama ini Rich Nigga atau Rich Brian. No! Use proper English, guys. Do not use slang or bad words ya. University can evaluate and assess your videos. So make sure that you look good. Pastikan ganteng ya. Maksimal. And then we got the topic, ada writing di sini, tinggal pilih topiknya. Satunya describing, satu lagi itu about option ya. Kenapa? Do you think parents should be responsible kalau ada masalah di sekolah atau di publik? Kenapa ya dan kenapa tidak? If you think that nggak hanya orang tua dong, can be other people as well. And then you write down within 5 minutes, obviously, sekitar 3-5 menit. Write as much as you can. Yeah, you have introduction, body, and conclusion. Make sure that you cover all of those things. And after that, the last one, complete. Ya, ini kemarin aku coba nilainya antara ini coba-coba aja ya, bukan yang sebetulnya. Jadi antara 125 sampai 140. Nah, kalau kalian lihat tadi nilainya itu sudah lumayan bagus ya. Udah universitas sudah lewat lah ini. Kalau nggak lewat, I'm not going to be here, appointed by Superstar to speak in front of you, obviously. Right. Okay. That's all about the presentation regarding Duolingo and the type of the question or the task.
I need to go back to Feby. Ya, sekarang Mister kita Q&A time yuk. Kita lihat Oke, chatbox boleh, ada boleh, yang boleh, tanya-tanya boleh. tadi kayaknya. Yuk. Kita cek Oke, aku bacain first question. What should we prepare to take the test on Duolingo and how to reach the score target? Right. Oke, nah kalau kalian lihat di sini, we have literacy, conversation, comprehension, and production. So pretty much Duolingo is international standardized English test. So somehow the assessments are closely linked with the other tests, other generic tests like TOEFL, IELTS, PTE, or any other tests for CAE, Cambridge Advanced Examination. Jadi intinya sama ya. Jadi di situ ada listening, reading, writing, speaking, semua skillnya ini harus kalian kuasai. Dan kalian harus mulai paham bahwasanya kalau di sini nilai-nilainya itu saling bertautan. Jadi kalau kalian lihat di IELTS, TOEFL, PTE, ya CAE itu semuanya nilainya berdiri sendiri ya. Listening berdiri sendiri, reading berdiri sendiri, writing berdiri sendiri, speaking juga. Jadi nilainya berbeda. Kalau di sini gabungan. Literacy itu adalah antara reading sama writing, conversation ada listening sama speaking, comprehension ada reading juga di situ. Production ini adalah speaking sama writing. Jadi semuanya ini masuk dalam perpaduan antara skill-skill tersebut. Jadi nilainya itu kalau kalian productionnya 105 itu bukan berarti listening sama reading kalian juga 105. Jadi itu lebih menitikberatkan pada perpaduan antara speaking sama writing kalian. Jadi itu melihat bagaimana kalian mengolah kata, mengolah ide dalam bentuk kalimat. Pada tulisan kalian di situ ada grammarnya, ada accuracy ya, grammatical range accuracy-nya. Terus mereka juga akan lihat coherence-nya nyambung apa tidak. Mereka akan juga lihat bagaimana kemampuan kalian istilahnya vocabnya bagus atau vocabnya itu aja atau banyak pengulangan. So they looking at comprehensive aspects ya. Semua aspek yang komprehensif ini mereka perhatikan. Jadi semua skill tetap harus ditingkatkan. Nah, jadi nanti misalnya kalau kalian join kelas itu bentuknya ya nanti tiap skill itu bakal kalian dapat latihan. Tidak hanya cuma latihan vocab ini bacanya gini, vocab ini enggak. Jadi tetap skillnya itu harus dilatih. Karena dengan meningkatkan skillnya, kalian secara natural akan bisa mengerjakan soal Duolingo dengan lebih mudah. It's easier. Yeah, that's actually the case. Right. More questions tadi? Yes. Next question. Cara pembayarannya gimana Mr. Duolingo ini? Because it's online, so everything is by online ya. Karena online, semuanya sekarang serba online ya. Kalian kalau register di IELTS pun kalian online juga, bayarnya juga online. Kalian bisa pilih mau bayar transfer antar bank atau pakai kartu kredit, itu juga bisa seperti itu. Jadi ini semuanya sekarang serba online ya. Sudah jarang sekarang mau ambil tes datang ke tempatnya, bayar, ngisi form, tulis gitu. Udah jarang sekarang, semuanya serba online ya. Apalagi pandemi gini ya. Right. Betul banget. Nah, next question, Mister. Kalau dari Duolingo test sendiri itu mereka pakai accent apa, Mister? Accent, good questions ya. Duolingo ini yang bikin dari Amerika ya. Dari Amerika. Jadi aksen yang kalian dengar nanti mayoritas adalah American accent. Mirip kayak TOEFL. Kalau TOEFL itu aksennya juga American. Jadi kalian akan sering mendengar kata yang R-nya masih ada sedikit kedengaran. Bukan kedengaran banget kayak gitu, nggak kayak orang Rusia, bukan. Tapi lebih ke American ya. You can hear that clearer than when you listen to British people. Oke, berarti test takernya boleh pakai American atau British ya, Mister? Nggak mau boleh ya, boleh. Aksen Surabaya tadi Andre bilang. Ya, jangan terlalu kelihatan nanti waktu Surabayanya ya, jangan terlalu kelihatan. Jadi kalau bisa disembunyikan dikit ya, ditonjolkan British or American ya.
Nah, Mister, karena tadi nyinggung-nyinggung medok nih, ada nggak tips and trick dari Mister supaya ketika speaking itu kita nggak kebawa medok gitu? Nah, ini kan kita lebih ke aksen bahasa Inggris ya. Sometimes when people have to speak in English, sometimes they think using their own language first, their mother language. Jadi kadang mereka pertama berpikir menggunakan bahasa ibu mereka. Mau nggak mau, itu akan memberikan pengaruh pada saat mereka ngomong. Jadi cara yang paling tepat agar bahasa Inggris kalian itu punya aksen tertentu, maka kalian berpikir jangan menggunakan bahasa Indonesia. Mikirnya pun harus pakai bahasa Inggris. Jadi di dalam otak sini membayangkan itu lagi, misalnya ada pertanyaan, di otak ini ngomongnya juga dalam bahasa Inggris. Jangan pakai bahasa Indonesia. Kalian harus melatih seperti itu. Nah, terus juga kalian kalau nonton, jangan cuma nonton doang. Ada kalanya nonton film itu kalian coba-coba untuk melafalkan ya. Kan biasanya di situ ada subtitle-nya dalam bahasa Inggris toh. Kalian dengar dia ngomong, kalian stop, kalian ngomong lagi apa yang dia ngomongkan. Coba lagi. Nah, itu nanti akan melatih. It's going to form you. It's going to form you. You're going to have a shape in the way you pronounce that in English. Somehow you are not going to have your mother tongue accent like Surabaya accent or Indonesian accent, but you're going to have different accent like American or British. You're going to have that kind of ability or skill later on. But of course, it needs time. You cannot just have it like in a very few sessions ya. Baru 2 kali speaking langsung jadi bule. Ya, wow, that's magic ya. Itu jadi aku kayak Deddy Corbuzier dong. Baru ketemu 2 kali udah kayak bule. Oh, gampang sih dipilok aja rambutnya. Jadi oranye blonde. Yeah, no, it needs time, guys. It needs time. You need to work hard for that. Miss Feby ini bahasa Inggrisnya udah bagus kayak bule juga ya. Ngomongnya lancar. Oke, boleh. Ya, tapi jangan kebawa ke bahasa Indonesia ya, lancar. Miss Feby lancar. No. Just you need to understand when you're going to switch your accent. When you speak in English, you need to go with the accent. When you speak in bahasa Indonesia, nggak apa-apa, balik ke Surabaya itu nggak apa-apa. Nanti kalau ngomong bahasa Indonesia, kayak gini kan medoknya wadah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, jangan medok lagi. Misalnya, do not become the same again ya. When you speak English, do not speak again like that. Ya jangan. Jadi harus paham kapan harus beraksen sesuai bahasanya, kapan harus beraksen. Sama seperti kalian kalau belajar bahasa Mandarin. Ya, bahasa Mandarin itu juga ada aksennya. Ada Kanton, ada apa, macam-macam, Hokkien, apa, segala macam. Itu ada aksennya. Belajar dengan aksen. Learn with an accent, guys. Yeay, sampailah kita di akhir event hari ini. Terima kasih untuk Mr. Toto buat semuanya. Di hari ini kita sangat-sangat banyak sekali informasi, insightful information, educative ones yang bisa kita gunakan in the near future. On the behalf of Superstar Education, I'd like to thank you all of the participants. You guys been amazing, partisipasinya sangat luar biasa, banyak yang aktif menjawab di chat box. Terima kasih, kalian super seru sore ini. Have a great time, have a great afternoon, have a lovely afternoon. Stay safe and see you next time. Bye. Thank you guys. Stay safe. Bye-bye. See you next time.